Oke, jadi sekarang kalian silakan presentasi dari UTS kalian ya, yang sudah kalian perbaiki dengan gambar dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang silakan kalian cerita tentang apa yang akan saudara presentasikan ke sini. Ya, oke, silakan. Sebutkan nama sama ya, namanya dulu ya, siapa yang presentasi ya. Oke. Jadi kami kelompok 2, nggak tahu kelompok berapa ya. Ya, Saya kelompok dan nama aja. Nah, akan menjelaskan topologi reroute dari kasus Jasuka yang kemarin dijadikan study case. Nah, ini saya singkat saja mengenai apa deskripsinya menggunakan PPT. Nanti lebih banyak di demonya. Demo. Jadi topologinya itu mengenai jalur optik di bawah laut di bagian Indonesia Barat ya, di mana kami mengambil 3 sampel wilayah LAN, yaitu bagian Jawa, Kalimantan, dan Asia. Nah, nanti ceritanya itu Kalimantan ke Asia, yaitu Batam Pontianak itu jalurnya putus. Maka kita harus memikirkan cara reroute-nya melalui mana. Saya langsung saja ke petanya. Petanya Jasuka itu, oh maaf belum saya apa namanya full screen. Ya, petanya itu seperti ini kurang lebih. Jadi ada jalur jalur yang sudah dipasang, yang sudah fix oleh Indonesia. Jadi kasusnya di jalur ini, Batam dan Pontianak ini. Nah, dia terputus. Logikanya kita harus memutarkan reroute-nya melalui Sumatera. Dan itu yang akan kami lakukan. Jadi nanti kami anggapannya sudah punya desain gitu juga seperti yang dibuat pemerintah Indonesia, bahwa nanti ada jalur-jalur yang melalui Sumatera. Saya hapus dulu annotate-nya. Nah, jalur yang kami maksud itu nanti seperti ini. Mungkin bisa dibantu, Christian. Iya, jadi uh, jalurnya ini yang sebelum terputus itu nanti kita akan nggak melewati Sumatera sama sekali. Jadi kita bakal dari Jakarta, sebentar kurang tebel. Dari Jakarta kita langsung ke Belitung, ke Ponti, ke Batam dan ke Kuala seperti ini. Jika sambungannya itu belum terputus. Iya gitu. Jadi bisa dilihat di demografi, geografisnya ya. Kita ambil titik-titik yang menurut kami interesting. Jadi seperti Belitung yang kritikal-kritikal gitu ya, Jakarta, Pontianak, Batam, Kuala Lumpur. Yang Kuala Lumpur mungkin keliru ya, ini bukan Kuala Lumpur seperti. Terus yang Sumatera kita ambil kota-kota besarnya langsung, Aceh, Medan, Palembang, dan Lampung. Nah, kalau Anda perhatikan lokasinya juga sudah sesuai dan kami sedikit sederhanakan. Jadi sebenarnya titiknya itu kan ada 17 kalau nggak salah. Kami ringkas jadi hanya 7 saja. Ya. Oke, ini jadi mengenai gambarnya. Tuh. Bentar. Mungkin kami langsung tunjukkan bagian demonya saja. Ya, di sini simulasi GNS3-nya bisa Anda perhatikan ada background di gambarnya. Mungkin saya cabut dulu backgroundnya supaya agak clear penglihatan kita. Delete saja. Oh, nggak bisa. Di unlock dulu, kemudian delete. Nah, sekarang sedikit lebih clear ya. Untuk mereview ulang, jadi ada 3 LAN, LAN milik Asia, kemudian Kalimantan, Borneo, dan Java.
Nanti yang atas, yang Asia dan Jawa itu ada OSPF. Dia memakai OSPF untuk mensimulasikan dynamic routing. Yang tengah itu memakai RIP. Jadi ceritanya kita pengen variasi aja. Sementara untuk hubungan ke core network-nya, kami menganggap core network itu yang bersentuhan dengan frame relay. Jadi yang menyentuh dengan frame relay itu menggunakan static untuk routingnya. Karena sesuai sarannya dinamik itu hanya digunakan pada jaringan lokal saja. Nah, untuk sebelumnya ini sudah ada anunya ya, ada alamatnya, mungkin saya kasih lihat sedikit saja. Alamatnya itu, nah ini aja yang lebih jelas. Alamat topologinya nanti untuk yang core network itu alamatnya 10.000. Kemudian untuk yang di LAN-nya dia memakai 192.168, di mana ini networknya berurutan. Yang bawah itu titik 1, 0, kemudian titik 20 dan titik 30. Ya. Sementara yang dalamnya lagi, yang ke end usernya, jadi kita ada di belakang satu router, kemudian end user, itu menggunakan /16, yang bawah itu titik 100, titik 150, kemudian titik 200. Oke. Nah, begitu mengenai IP-nya, kita kembali lagi. Sekarang ini sedikit kebalik ya, karena ini lanjutan kemarin. Jadi yang kondisi sekarang malah kondisi yang sudah terreroute. Nanti saya jelaskan lagi untuk kondisi normalnya. Jadi pada saat kondisi rerouting, kita nggak akan melewatkan paket melalui Ponti ke Batam. Jadi nanti kalau Alis ingin akses Asia, dia harus melewati Sumatera seperti ini. Ya, kemudian si Bob jika ingin akses ke Asia, dia melalui jalur seperti ini, melalui Belitung, Palembang, Batam, Kuala, dan baru sampai server Asia. Oke. Nah, begitu jalurnya. Mungkin saya kasih cuplikan di Wireshark untuk membuktikan, misalnya dari Bob ya. Kemarin contohnya di tempat lain, sekarang saya coba di sini. Capture frame relay, karena ini menggunakan frame relay, kita setting ke frame relay, dan di sini Medan Batam. Jadi ada dua frame relay yang kita akan perhatikan. Nah, sedikit lama ya. Sabar. Nah, ini di Wireshark nanti ada judulnya. Jadi kita ingat-ingat, yang sebelah kiri ini jalur Belitung yang bawah, sebelah kanan ini yang jalur Batam, Medan Batam. Nah, ini masih belum ada paket yang lewat. Kita pergi ke konsol, ke PC-nya Bob. Nah, ini namanya Bob ya. Kita cek dulu IP-nya apakah sudah masuk. Nah, ini sudah masuk. Network yang tengah tadi 150, dan kami setting hostnya nomor 100 semua nanti. Kita coba ping ke 100. Nah, ini paketnya sudah terkirim. Nah, kita lihat lagi di Wireshark. Ternyata jalur tersebut terbukti sudah terlewati. Sebenarnya kami juga ada di paket tracer ya, jadi bisa melihat trafficnya gimana, lebih jelas gitu, karena ada animasinya. Cuman sepertinya pakai ini saja sudah cukup sih. Jadi kita perhatikan lagi, source-nya itu dari 150, yaitu si PC-nya Bob. Dia nge-request ping. Destination-nya, nah ini destination-nya 200. Sudah sesuai, dan ini ada frame relay di mana paket link layer-nya itu menggunakan frame relay ya, dan di LCI-nya juga sesuai dengan yang diprogram. Untuk si Belitung mana ya, dari Belitung Palembang, di sini ada di LCI 502, itu sudah kami setting awalnya, dan nanti yang di sini itu 603 dari Medan ke Batam. Kita cek saja yang Medan ke Batam harusnya 502 dan 603 ya.
Balik lagi ke ICMP di sini. Nah, ini DLCI-nya juga sudah sama. Kalau misalnya mau pembuktian lagi, kita buka saja di configure-nya. Nah, di sini portnya untuk dari Medan ke Asia, kita pakai ini, 603. Sama juga Belitung. Nah, ini 502 untuk tujuan ke Palembang. Nah, seperti yang kami bilang kemarin, cara sistem kami mereroute itu sebenarnya tinggal mengganti static routingnya. Jadi semua itu sudah punya DLCI. Saya tunjukkan sedikit. Maksudnya semua punya DLCI. Jadi seperti misalnya router 1. Kita cek frame map-nya. Nah, jadi kita nggak memikirkan dia bakal putus atau enggak, tapi sudah kami siapkan jalur alternatif ke router 4 atau router Lampung. Begitu pula dengan R6. R6 itu kan punyanya ini ya, Medan. Kalau di kondisi normal kan dia nggak bakal terlewat. Jadi walaupun begitu kami sudah siapkan juga frame relay. Nah, dia sudah mendapat broadcast dari PC3 kalau nggak salah. Untuk melewatkan frame relay-nya nanti ketika dibutuhkan ke DLCI 603. Nah, semua router juga begitu. Jadi intinya mereka sudah disiapkan mapping frame relay-nya. Walaupun belum dipakai awalnya. Ini sudah ada semua jalurnya. Nah, cara kita benerinnya ya tinggal ganti static routingnya. Misalnya sekarang kita mau balikkan ke kondisi awal, ceritanya sudah ini ya, sudah normal lagi. Kita sambungkan Batam 2, Ponti 2. Nah, mereka sudah nyambung lagi. Berarti kita tinggal ganti routing di bordernya ini. Ketiga router ini, Java, Borneo, dan Asia, ke routing awalnya. Kita setting, karena biar singkat ya, kita setting yang Jawa sama Asia saja deh. Jadi yang Jawa itu R1. Aduh, maaf. Ke close. Ya. Ini R1 ya. Show, kita lihat dulu show IP root-nya. Nah, IP root-nya ketika kondisi putus 200 itu melalui router 4 ya. Sekarang kita ganti ke langsung lagi balik ke router 3 direct. Jadi saya lupa konfig no IP root. Oh ya, supaya nggak ambigu kita harus hapus yang lama supaya nanti nggak ambigu. Nanti kalau misalnya kita punya dua jalur statik, ICMP-nya bisa terpecah. Ini menuju 200 00/16 melalui 4. Nah, ini kita no IP root kan. Oh, OE-nya kurang ya. Sudah hilang. Sekarang kita root ulang menuju PC3 melalui routernya langsung. Oke. Kita save. Begitu pula di router 3 supaya dia membalikkan ke ini. Nah, ini R3 ya. Ya, saya arahkan juga. Awalnya dia itu bukan ke 1 langsung. Nah, untuk ke 1 dia harus lewat 7 ya. Kalau alternatif, kita hilangkan itu jalur 7-nya. No IP root. Kemudian IP root lagi. Nah, direct langsung 1. Jadi anggapannya jalur Jasuka sudah normal. Kita save. Nah, saatnya testing. Testing kita langsung pakai PC Alice ya. Alice kita arahkan ke PC-nya Bob. Nah, Alice ini ya 100.100.
kok Bob si Asia. Berarti kita ping ke 200. Nah, ini sudah terconnect. Untuk memastikan kita cek Wireshark-nya. Ini saya close dulu. Harusnya kita perlu ngetap di sini aja ya, Batam Ponti. Kalau misalnya bener, ada ICMP yang lewat di situ. Nah, ini sudah mulai firing. Nah, sudah terlewati. Ya. Kita cek HDLC-nya, frame relay 913. Apakah benar 913 itu HDLC yang dimaksud? Kita cek saja di Ponti. Ya, di sini ada. Jadi kabel dari port 3 ke port 2 melewati HDLCI 913. Mungkin itu saja dari kami penjelasannya. Kita ya strateginya seperti itu tadi yang sudah kami jelaskan. Terima kasih. Apa ada pertanyaan? Bisa nanti aja pertanyaannya nanti aja ya. Oke. Oke, siap Pak. Makasih Irsal sama Christian ya. Sekarang kelompok berikutnya siapa? Terserah Pak. Saya Pak. Seperti kemarin siapa? Saya dan Ronald Pak. Ya. Saya. Ting ting ting. Ini udah kelihatan Pak. Oke, sudah. Oke, jadi berikut adalah revisi untuk ujian tengah semester WAN dari kelompok kami. Jadi berikutnya itu topologinya itu kita ubah sebagai berikut, di mana masing-masing udah ditaruh pada server Pontianak, Jakarta, Batam, Jambi, Palembang, dan sini udah sesuai. Habis itu di sini kami tambahkan untuk anggapan dari akses dari server Asia, anggapan kita pergi keluar benua. Ini anggapan benua Afrika aja di sini. Di mana untuk setting lebih detailnya itu seperti berikut, di mana untuk dari benua benua luar seperti Afrika jika ingin mengakses pada benua Asia itu bisa melalui RIP routing. Tetapi di sini kami sudah menyediakan jalur alternatif yaitu router OSPF, di mana ini ada merupakan jalur yang terhubung secara dynamic. Jadi anggapan kalau misalnya di RIP routing ini sudah mati, maka dia bisa melalui SPF. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila misalnya OSPF-nya mati, maka RIP-nya bisa dilalui. Habis itu untuk hubungan dari PC1 ke PC2, PC 3, 4, dan 5, itu terhubung melalui static routing. Habis itu juga terhubung melalui frame relay yang seperti berikutnya. Dan untuk konfigurasi RIP-nya itu seperti berikut. Jadi pada router 2 yang ada di sini itu cuma mendeklarasikan bahwa dia terhubung pada network 10.0.0, 10.00 dan 10.000 dan 10.010. Tapi nggak tahu kenapa setelah penulisannya begitu, maka hasil yang terpapar di routernya itu sebagai berikut, cuma tertulis 10.000 saja. Habis itu untuk yang router 1 dan router 3 juga diatur pada di RIP-nya, RIP version 2-nya ini. Di network 10.000 sama di 2.0. Habis itu yang ini juga sama, 0 sama, 3.0 sama. Habis itu untuk yang OSPF yang ada di router 4 ini, diaturnya di sininya. Bentar. Di sininya. OSPF-nya ini. 31 area 0 dan ini. Jadi sebagai berikut. Untuk buktinya, aku demoin dulu ya, Ron. Ya. Ronald. Terserah. Oke. Ting 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 ting. Jadi sini start. Sini start.
start, sama di sini start, habis itu sini juga start. Jadi langsung saja dari misalnya PC 2, reconnect, dia ke PC 1. Dia yang di sini kan 3 poin, di sini 3.10 dan di PC 2 itu 2.10. Jadi langsung saja misalnya dilakukan ping. Ini bisa. Sekarang kita harus coba lihat dia lewat jalurnya tuh mana. Kalau misalnya pingin ke kok salah. Nah, ini kan udah terbukti bisa. Habis itu sekarang kita ngecek gitu. Dia jalurnya tuh lewat mana. Dan ternyata dia di sini itu melewat jalur OSPF-nya. Jalur alternatif yang ada di bawahnya. Dan di sini dicoba dimatiin dulu jalur OSPF-nya. Di sini butuh waktu yang agak lama untuk biar dia bisa dari jalur sini itu menuju ke atas. Sekarang kita coba dari ping yang 3.10. Nggak bisa. Soalnya dia butuh waktu lama untuk nge-building lagi connection yang udah ada di sininya. Tapi untuk membuktikan apakah ininya bisa atau enggak, kita coba dari router 2 itu kita ping ke router 1 dan router 3-nya. Ini seorang. Di sini langsung coba ping. Di sini dia bisa ke sini, habis itu dari ininya router 2 itu dicoba ping ke 10.0.1.2. Dan di sini juga berarti ini membuktikan bahwa dari router 2 sudah bisa terkoneksi dari